Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Romanas Prastio, masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel. Balik lagi ke grup Facebook teman-teman. Di grup pantauan makro garis miring VBA Excel, Power Pivot, Power Query, DAX dan lain sebagainya. Monggo teman-teman yang belum gabung di sini silahkan gabung di www.facebook.com/group/heru.monas. Nanti link ini akan saya sertakan di deskripsi sehingga teman-teman bisa menuju ke grup Facebook ini dan gabung. Mari kita diskusi bareng, ngobrol bareng terkait Excel, dan saya akan coba sharing ilmu yang saya bisa dan ya mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya. Ya mohon maklum juga jika memang nggak langsung dijawab untuk pertanyaan-pertanyaannya karena memang keterbatasan waktu saya maupun kemampuan saya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kemarin kayak ada yang kelewat terkait nanyain DAX ya. Pak Ilham Wicaksono menanyakan, halo, semoga ada agen yang baik hati bisa membantu saya. Saya ada kendala mencari nilai di last date. Hasil yang diinginkan adalah PKWT-nya adalah 0, tetap adalah 2. Untuk formula DAX yang saya gunakan yaitu last date period sama dengan calculate dengan measure yang pertama adalah sum manpower, kemudian menggunakan last date mengambil dari kolom period. Namun hasil pivotnya kurang tepat yaitu PKWT-nya 2, tetapnya adalah 2. Apakah ada variabel yang mesti saya tambahkan? Oke, kita cek dulu. Screenshot yang ada adalah seperti ini. Tabel berupa period, status, dan manpower. Yang ditanyakan, kita coba pahami ya. Yang ditanyakan adalah mengambil formula, mencari data saat tanggal tersebut maksimum di period ya. Jadi jika kita lihat di sini adalah period, status, dan manpower, mungkin yang diinginkan adalah saat tanggal maksimum yang di period ini 1 Mei, yang perhitungannya mengacu pada 1 Mei 2022. Jadi untuk tetap ada 2, kemudian yang untuk yang lainnya yang nggak ada tanggal 1 Mei-nya hasilnya adalah 0. Jadi karena kita menggunakan atau teman penanya menggunakan DAX, saya pastikan nanti pasti teman-teman ini menggunakan pivot table untuk melakukan perhitungan ya. Jadi lebih jelasnya, karena kemarin sudah saya tanyain, karena saya nggak bisa menganalisa karena nggak ada tabel yang bisa saya lihat di mana ininya. Maka saya sudah menanyakan di mana linknya. Lah kemarin mohon maaf saya terlupa jawab. Alhamdulillah sama Pak Ilham Wicaksono sudah dikasih linknya. Kita coba buka ya. Oke, seperti ini. Oh, ini raw datanya. Kemudian hasil pivot yang diinginkan adalah PKWT-nya 0. Untuk pegawai tetapnya adalah 2. Kemudian atau tetap 2 seperti ini. Mohon dikoreksi apabila measure DAX last date kurang tepat. Statusnya last date, PKWT-nya seperti ini ya. Pivot table. Tapi di sini nggak menyatakan pivot table ya. Karena gambarnya bukan. Oh, ngerti saya. Ini dibuka di Google Docs ya atau di Google Spreadsheet. Jadi saya harus mendownload dulu. Saya klik file, kemudian saya klik download. Oke ya, ini ya. Oke, ini adalah file yang sudah saya download dan saya buka teman-teman ya. Jadi ini adalah raw datanya, ini adalah hasil yang diinginkan, dan ini adalah pivot table-nya. Last date di sini artinya measure bisa otomatis memfilter total manpower berdasarkan tanggal maksimum 1 Mei 22. Ya, betul, berarti asumsi saya tadi tanggal maksimum mengambil dari sisi period di sini. Oke, jadi bukan tanggal maksimum per hari ini ya, karena ya memang ini nggak memakai kalender per hari ini, akan tetapi mengambil tanggal data dari tabel period. Dan jujur aja saya sangat senang ada teman yang mulai merambah atau mulai mengeksplor DAX ya, karena selama ini saya lihat teman-teman yang belajar atau bekerja dengan Excel itu masih jarang sekali memanfaatkan Power Query maupun DAX. Entah itu karena dengan formula aja udah cukup atau emang malas mempelajari DAX, saya juga nggak tahu, akan tetapi ya balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Oke, balik ke kasus. Saat saya klik pada pivot table-nya, harapannya saya bisa melihat measure-nya, dan betul di sini sudah mempunyai satu measure last date ya, yang dibuat oleh Pak Ilham Wicaksono tadi. Jadi saya lihat untuk measure-nya ini seperti apa. Kita klik kanan, kemudian edit measure.
kita akan disajikan pop-up yang menjelaskan. Nah, ini adalah measure yang sudah dibuat, yaitu calculate manpower, last date, dan tabel 1 period. Sebenarnya kalau kita lihat sekilas ya, calculate ini mensum apa yang ada di sini di manpower ya. Sudah betul sebenarnya, tetapi untuk filternya atau parameter keduanya yaitu last date, tabel period, kita klik OK. Sebenarnya nggak ada yang salah di sini secara sekilas ya. Kalau teman-teman baru mempelajari DAX mungkin oh ya ini udah betul karena memang kita mengambil last date dari si tabel period. Akan tapi saat kita klik OK dan kita lihat hasil yang ada di sini, si PKWT menampilkan 2, si tetap menampilkan 2. Kenapa seperti ini? Karena DAX itu bekerja berdasarkan 3 aturan basic ya teman-teman ya. DAX itu bekerja berdasarkan pertama filter konteks, kemudian row konteks, dan transition konteks. Buat teman-teman yang masih bingung apa itu yang saya sebutkan barusan, filter konteks, row konteks maupun transition konteks, ya kalau diceritakan di sini bisa ada satu buku nanti. Jadi silahkan dicoba browsing-browsing terkait ini ya. Kenapa ini menampilkan 2? Karena pivot table bekerja dari kolom paling kiri ke kolom sebelah kanannya. Jadi saat kita menerapkan status yang kita ambil dari sini, si pivot table akan filter yang ada di sini. Jadi angka value-value yang sifatnya duplikasi akan disortir atau dihilangkan, ditandai di muncul hanya 2 yaitu PKWT dan tetap ya. Kemudian last date ini akan dihitung berdasarkan formula tadi ya. Dia mensum dulu, tadi kita lihat di sini ya. Klik kanan edit measure ya, kita lihat di sini. Dia mensum dulu apa yang ada di manpower, jadi dijumlah dulu yang ada di sini. Kemudian difilter berdasarkan tabel period di sini. Dengan pemilahan tabel period sudah diambil last date-nya. Nah, seperti saya bilang tadi ada filter konteks. Jadi jabatan tertinggi atau apa ya kalau saya bilang formula tertinggi yang akan dieksekusi dulu di DAX itu adalah filter konteks. Dari kiri ke kanan. Jadi karena di sini sudah ada tampil item statusnya adalah PKWT, maka si last date ini pun juga akan difilter dulu berdasarkan PKWT, kemudian diambil last date-nya. Jadi karena difilter dulu si statusnya, kemudian baru diambil last date-nya, yaitu menghitung manpower tadi berdasarkan period, maka yang tampil adalah untuk last date adalah 1 Januari di sini. Kita bisa buktiin di sini ya saat saya coba bikin satu measure, bukan edit ya, tapi add new measure. Bikin satu measure yang menunjukkan tanggalnya ya. Jadi misalnya saya tambahkan saja di sini tanggal, misalnya seperti ini. Dan saya mengacu pada maksimum dari si period, tabel 1 period. Ya, saya scroll ke bawah, double klik, tutup kurung, kemudian saya klik OK. Kita bisa mengklik dan drag untuk tanggal ini ke last date. Kita bisa lihat nanti di sini. Ini ya, teman-teman ya. Tanda di sini yang tampil di sini adalah 1 Januari dan tanggal 1 Mei. Ya. Jadi kenapa ini menampilkan angka 2? Ya sudah ada jawabannya karena memang last date yang ada di PKWT di sini mengacu pada tanggal 1 Januari yang ada atau seperti disebutkan di raw datanya 1 Januari. Sedangkan yang diinginkan adalah satu pivot table ini mengacu pada satu angka tanggal maksimum yaitu di maksimum period yaitu tanggal 1 Mei atau tanggal paling bawah di sini. Yang salah yang mana? Nggak ada yang salah, akan tetapi kurang sedikit pemahaman di filter konteksnya sehingga formulanya kurang di tweaking sedikit kalau diperbaiki sedikit. Last date tabel period ini sudah betul, akan tetapi karena dia tadi mengacu pada filter konteks dulu, karena udah kena filter konteks di sini, kemudian baru dihitung untuk formula last date di sini yang di sini mengacu pada calculate sum manpower last date ini. Kita harus menghilangkan sisi filtering dari filter konteks. Caranya dengan menambahkan all di sini ya. All di depan tabel period di sini, all, buka kurung, kemudian kita tutup kurung di sini. Bisa dipahami teman-teman ya? Saat saya klik OK, tandai nanti di sini berubah ya. Kita klik OK. Nah, terrefresh yang muncul hanya tetap seperti ini. Seperti hasil yang diinginkan di sini yaitu tetap 2 seperti ini. Jika masih tetap menginginkan PKWT-nya muncul, klik saja yang ada di sini di pivot table-nya, kemudian klik pada tab
analyze kalau nggak salah ya, pivot table analyze. Klik pada option, kemudian klik pada option. Teman-teman cari di sini di display, kemudian centang saja pada show item with no data. Kita klik OK, maka akan muncul PKWT seperti ini. Bisa blank, bisa nol sih. Nah, nanti untuk blank bisa ditampilkan dengan 0 ya. Klik lagi di option juga bisa ya. Settingnya di pivot table saja. Jadi teman tadi Pak Ilham Wicaksono kalau tidak salah tadi namanya, mohon maaf kalau salah. Bapak kurang menghilangkan efek dari si filter konteks yang ada di tabelnya, ada di pivot table-nya. Karena itu tadi jabatan tertingginya adalah filter konteks dan Bapak harus memahami dulu seperti apa cara kerja filter konteks, baru nanti formula-formula Bapak terkait DAX akan bisa menampilkan angka yang seperti Bapak harapkan. Oke, terjawab ya teman-teman yang untuk pertanyaan ini. Jadi jujur lagi saya katakan saya senang ada teman yang menanyakan terkait DAX. Jadi saya ada ada teman diskusi terkait DAX maupun Power Query. Karena masih jarang sekali di grup Facebook saya ini yang membahas tentang kedua item tersebut, apalagi Power BI. Jarang sekali yang menanyakan ya. Oke, mungkin untuk ini nanti akan saya posting ya Pak di grup Facebooknya. Saya sertakan sebagai jawaban di pertanyaan Bapak. Mudah-mudahan bisa membantu memecahkan masalah yang ada di file Bapak. Dan pesan saya, jika memang ada nanti teman Pak Ilham Wicaksono yang mengalami kasus serupa, monggo di share saja di tutorial ini atau mungkin diarahkan ke link YouTube saya ini. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berlibur hari Minggu, sehat selalu, berkah selalu. Bertemu kembali dengan saya Rumanas Prastyo, masih dalam rangkaian tutorial mengenai Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.